Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosialnya usai pengumuman hasil tes DNA. Lisa Mariana pun berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang diduga menyeret Ridwan Kamil. Kembali ke sama pun tanggal 22 gue dijadikan saksi. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Sementara itu, lembaga anti rasuah hari ini dijadwalkan memeriksa selebgram Lisa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan iklan di BJB. Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan, dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. KPK menyebut dugaan korupsi yang berlangsung pada 2021 sampai 2023 telah merugikan negara sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan News melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap polisi. Pelaku bersama komplotannya melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi dia akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan, sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM baru. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapat notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik, ancaman hukuman maksimal pidana 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, As Negara, iNews melaporkan. Gagal gandakan uang, dukun bunuh pasutri dengan racun di Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu, seorang suami yang terbakar cemburu di Ponorogo, Jawa Timur nekat membunuh istri yang baru 2 bulan dinikahinya. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan pasangan suami istri yang jasadnya ditemukan di atas tumpukan batu di Desa Mereng, Pemalang, Jawa Tengah. Kedua korban ternyata dibunuh seorang dukun pengganda uang bernama Iskandar, 63 tahun, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Motif pembunuhan, tersangka memperdaya korban dengan mengaku bisa menggandakan uang. Namun karena tak kunjung berhasil, korban akhirnya menagih tersangka. Tersangka kemudian menyuruh korban melakukan ritual dan meminum cairan yang ternyata sudah diberi racun. Keesokan harinya jasad Rosiki dan Nur Azizah ditemukan warga di atas tumpukan batu. Dari keterangan warga, sebelumnya pasangan itu sempat mampir ke warung untuk minum kopi. Atas perbuatannya, Iskandar kini dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Hartono, warga Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi. Tersangka ditangkap usai nekat membunuh istrinya sendiri yang baru dinikahinya 2 bulan lalu. Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan saat menjerat leher istrinya, Alip Rahayu Arianti, dan membenturkannya ke pohon jati. Selanjutnya jasad istrinya dibuang di hutan jati, Desa Sampung, Ponorogo. Diduga pelaku dan korban sering terlibat cekcok. Bahkan korban sering dianiaya oleh pelaku. Pelaku geram dan curiga sang istri kencan dengan pria lain. Yang kita lihat sama-sama tadi hasil konstruksi itu mungkin karena dicekik karena lemas dibenturkan itu ya, mungkin satu rangkaian visum et reventum, ada benturan yang salah satunya mengakibatkan korban itu meninggal dunia. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita di hutan Desa Sampung, Ponorogo. Korban dibunuh oleh pelaku yang tak lain suaminya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. 2 pelaku penganiayaan anak di Tuban ditangkap polisi di Bali. Mereka diamankan saat sedang pesta miras di sebuah mes proyek bangunan. Sementara di Pangkal Pinang, polisi meringkus 2 orang pelaku penyiraman air keras ke ibu rumah tangga. Dua pelaku penganiayaan anak di bawah umur diringkus tim Jatan Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur. Keduanya ditangkap saat sedang pesta minuman keras di mes tempat mereka bekerja di Kabupaten Tabanan, Bali. Pelaku masing-masing berinisial S, 19 tahun warga Kecamatan Kerek, dan JK, 19 tahun warga Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Mereka diketahui melarikan diri usai menganiaya AP, 16 tahun warga Tambak Boyo di sebuah warung kopi di Desa Dasin pada 23 Juli 2025 lalu. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar di pipi kiri dan kanan. Jadi kemudian kita lakukan pengejaran. Di sana kita koordinasi dengan Reskop di sana, kemudian ada petunjuk, kemudian kami lidik kurang lebih 2 hari. Kami 2 hari baru waktu hari ketiga baru kita bisa melakukan pengamanan di salah satu proyek. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pinggang, tuh ada sajam. Sini. Motor. Tim Jatan Ras Polda Bangka Belitung meringkus Kabau, 30 tahun pelaku penyiraman air keras terhadap IRT di Kota Pangkal Pinang beberapa waktu lalu. Dari keterangan Kabau, polisi mendapati 1 nama lain yakni RY, remaja 16 tahun yang turut serta dalam aksi kejahatan tersebut. Setelah berkoordinasi dengan tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang, RY ditangkap di sebuah rumah. Polisi turut menyita kendaraan yang digunakan para pelaku dan juga sejumlah barang bukti yang sempat dibuang kedua pelaku ke semak-semak. Diketahui saat beraksi, RY berperan mengendarai motor sementara Kabau sebagai eksekutor dengan menyiram air keras ke korban. Dari aksi kejinya, pelaku mendapatkan upah 5 juta rupiah dari orang yang diakui pelaku tidak pernah bertemu. Uang upah mereka terima via transfer. Ada target satu lagi yang dibayarkan sejumlah uang sebesar 40 juta kurang lebih apabila yang bersangkutan targetnya itu dapat melukai korban. Nah, jadi yang di air keras itu 5 juta ya dibayarkan. Akibat perbuatan pelaku, korban seorang IRT 28 tahun alami luka serius di bagian wajah hingga leher dan harus jalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Geger tawuran rumah berlantai 2 hangus terbakar di Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari bom molotov yang dilempar pelaku tawuran. Hidupin apa air maunya? Warga Kelurahan Belawan, 2 Medan, Sumatera Utara panik saat kebakaran tiba-tiba melanda sebuah rumah berlantai 2. Api cepat membesar karena bahan bangunan sebagian besar menggunakan kayu. Kebakaran ini terjadi setelah 2 kelompok pemuda terlibat tawuran. Salah seorang pelakunya diduga melemparkan bom molotov ke atap rumah hingga memicu kebakaran.
Untuk memadamkan api, 4 unit mobil dikerahkan tim damkar. Sementara petugas Polres Pelabuhan Belawan dibantu TNI berjaga di kawasan tersebut mengantisipasi tawuran susulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anyus melaporkan.